Ini fakta didukung oleh fakta tadi bahwa negara-negara yang minoritas Muslim ternyata mampu istilahnya mengolah nilai-nilai keislaman itu sehingga menjadi ini loh wajah Islam malah di barat nih loh. Wis orang ngerti, orang belum sinau. Orang yang tidak sadar atau tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya tidak tahu. Parah. Jauhi orang. Bicara limbahnya peternakan sapi, itu sudah ada yang jadi sirkulasinya muter terus. Bahkan ada yang bisa menjadi air bersih lagi. Oh iya. Kita cari hulunya. Pemerintah bekerja sama dengan stakeholder misalkan produsen terbesar sampah, ada tadi pabrik atau limbah apa, ada pesantren, ada sekolah. Ini kan bisa dibicarakan semua, panggil semua, edukasi soal sampah. Misalkan pesantren kiainya. Kalau di pesantren, pengasuhnya itu sudah mencontohkan, menyediakan sampah yang sedemikian rupa. Santri ikut semua. Pak Kapolda misalkan, atau pemimpin satu instansi atau lembaga, sudah melakukan itu, ya sudah, ini modal Kiai Haji Hashim Muzadi. Lah kalau kita melember di jalan, ditegur, ya mungkin bisa ya, cuman kurang maksimal. Artinya semua elemen itu, semua sisi itu harus digarap, baik dari hulu, kemudian dikontrol sampai hilirnya ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sirayu Kopi lagi. Balik ke Sirayu Kopi, di mana ini adalah tempat pertama kita yang menerima kita dengan lapang dada. Sejak 1 tahun yang lalu. Sudah 1 tahun. Pertama kali kami di sini. Pertama kali di sini. Itu di situ. Udah 1 tahun ya? Baru 1 tahun alhamdulillah. Baru 1 tahun alhamdulillah. Ini udah episode ke-33. Tamunya udah siapa aja nih kayaknya? Ya lumayan lah. Kepala dinas sudah. Wah. Atlet berprestasi sudah datang ke kita, Gus. Levelnya udah tinggi-tinggi semua ini. Wah, tapi sebenarnya ini level terendah ini kayaknya nih. Waduh, merendah untuk meroket ini. Aduh. Kita malam ini kedatangan tamu yang sangat spesial di Sirayu Kopi ya, Mas Abbas ya. Beliau praktik di pendidikan, agama, politik, wis lengkap lah pokoknya lah. Calon dosen, bro. Apa sudah dosen ngajar sekarang? Di sini? Ya di STIMIK. Tunas Bangsa. Berarti masih aktif mengajar di Al-Fatah juga? Sementara ini saya agak berkurang jam ngajarnya. Oh, jam ngajar berkurang? Ada pendidikan di Jakarta. Oh, lanjutan studi? Ya, lanjut studi. Oke, lagi S3? Ya. Oke. Karena di S3 ya? Ya, daripada kapiran pada. Oh iya sih. Juga akhirnya ngambil apa S3 kan? Saya S1 itu sampai jenjang doktoral linear, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Siap. Jadi kalau kata orang itu jurusan yang paling susah cari kerja. Ya. Teman saya 2 semester keluar, Gus. Iya. Di IAIN Surakarta Pak ya? Oh. Ya, ilmu tafsir. Karena apa? Karena basicnya bukan pondok pesantren di Iman 2 Banjarnegara, masuk ke sana mumet. Saya kira di tengah-tengah tahu kalau lulus itu susah cari kerja, jadi mending daripada terlambat keluar dulu. Iya. Ya mungkin basicnya bukan dari pesantren, jadi cukup susah ya Gus ya kalau masuk ke ilmu tafsir ya Gus ya. Sebenarnya sih bebas ya, artinya semua itu kan bisa dipelajari. Kalau dia nggak background pesantren, artinya di situ dia bisa belajar. Lebih ekstra tentunya. Ya, maka pembelajar sepanjang hayat itu ya harus terus ya, ditanamkan pada siapapun. Lalu sebenarnya stereotip tentang susah nyari kerja di jurusan itu tuh benar nggak sih? Benar nggak sih? Setelah lulus gitu. Jadi begini ya, karena kalau sebenarnya lapangan pekerjaan itu kita sendiri yang membatasi. Artinya begini, kalau kita mau kerja apapun kan bisa. Apapun. Kalau kita mau. Benar. Tapi kadang kita melihat segi kepanasan. Wah, saya sekolah tinggi magister, masa jualan gorengan. Gengsi di situ. Artinya lebih kepada dia itu bekerja sesuai dengan bidang keahliannya di situ sih. Oh. Jadi susah cari kerja balik ke membatasi diri sendiri ya Gus ya. Iya, kalau bicara lapangan pekerjaan ya, bicara rezeki kita semua bisa. Dan yang penting halal ya. Iya. Tapi kalau mau linear ya di tafsir Al-Quran memang kalau kita misalkan sempit ya Gus ya. Iya, orang yang idealis, saya mau bekerja sesuai dengan keahlian saya. Pekerjaan lulusan dari ilmu Al-Quran dan tafsir itu kan guru ngaji. Artinya masuk pondok pesantren. Dan sekarang pondok pesantren pun tidak serta-merta diabaikan oleh pemerintah. Karena ada Undang-Undang Nomor 18 2019.
tentang rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pesantren. Jadi pesantren itu pendidikannya disamaratakan Sama sekolah umum. dengan sekolah umum. Lulusan pesantren bisa daftar PNS dengan ijazah pesantren. Oh iya. Seru itu berarti kan. Walaupun nggak ada sekolah formalnya ya Gus. Dalam Atau harus perspektif ada- pendidikan pesantren ada. Oh, ada. Jadi pendidikan formal pesantren itu ada SPM Salafiyah Muadalah, ada PDM Diniyah Formal. Dunia formal. Justru pendidikan umum yang madrasah, sekolah SMP yang ada di pesantren itu dalam perspektif pendidikan pesantren menjadi non formal berjenjang. Oh, oke. Karena prinsipnya kan kesetaraan. Jadi dianggap sebagai sebuah lembaga pendidikan formal. Oke. Nopo sebelum ada aturan itu belum dianggap sebagai pendidikan formal itu. Secara legalitas kita nggak punya. Jadi Kalau mau kerja susah gitu ya. Iya. Kalau mau lanjut ke jenjang ya itu jadi dulu itu kalau lulusan pesantren meskipun udah bertahun-tahun ilmunya wis ngelotok baratnya Gus ya. sampai di luar kepala, Ah. artinya nggak ada yang masuk. Di luar kepala kok nggak ada yang masuk ya? Ngelotok saking ngelotoknya kelalen. Nah, sehingga mereka kejar paket. Oh iya, solusinya ke situ ya. Solusi. Ya, maka di Pekalongan itu ada istilah apalah, pokoknya pesantren salaf yang tidak punya lembaga pendidikan formal, dia santrinya diarahkan untuk kejar paket. Sekarang nggak perlu, karena ijazah pesantren sudah bisa digunakan di bidang apapun. Di bidang apa? Wah, sekarang terus Berarti ibaratnya kalau sekali itu. lulusan pesantren di tingkat sekolah menengah pertama, Ya, terus saya besoknya pas menengah atas nggak mau nyantri lagi, saya pengen ke SMA. bisa. berarti. Iya, itu. Jadi buat para orang tua jangan khawatir, Jangan khawatir, itu sudah dijamin oleh undang-undang. aturannya ada, Aturannya ada, nah, legalitasnya jelek. legalitasnya ada. Jangan perlu khawatir. Apalagi Al-Fatah yang memang namanya juga udah populer sekali Wah, ya. legend Udah bro, populer, legend, ya. legend. Masyhur sekali di mana-mana legend. Ya, jadi kemarin tuh kami lagi ada ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari aktivis Lingkungan. lingkungan. Mantap ini. Gitu. Jadi pertama sama siapa ya? Sama Mas Dimas ya? sama Mas Dimas awalnya. Iya, awalnya gitu. Iya. Sekretariat bersama pecinta alam, sektor pecinta alam Banjarnegara. Itu beliau baru selesai, waktu itu baru selesai ekspedisi Gus. Ekspedisi 10 hari. formasi Gunung Purba Rogo Jembangan. Nah ternyata mereka menemukan banyak hal yang cukup menarik ya. Yang pertama dari keanekaragaman hayati, terus bagaimana masyarakat itu menjaga dan beberapa ada yang memanfaatkan gitu ya. Ada yang Banyak lah memanfaatkan ya gitu ya. Yang harusnya jadi tutupan hutan lindung, beberapa jadi perkebunan kentang. dan itu juga dari beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah birokrasi politik mungkin belum terlalu jelas apakah ini sebenarnya wilayah yang memang boleh untuk produksi atau tidak. Dan mungkin juga ininya penegakan ya, mungkin juga kurang serius. Terus yang kedua kita ngobrol sama Mas Inggi, bener ya? Mas Inggi. Itu juga Maman. Oh iya Maman di sini, Mas Mas Maman. Itu dari Merica dan Niki. ya sedimentasi Sedimentasi merica. Terus dan bagaimana menanggulangi dari atas, dari hulu. Gerakan Terus masyarakat untuk menanam pohon gitu Oke. dan di lain-lain. hulu-hulu sungai. Terus yang ketiga sama Mas Inggi. Keempat sama Bu Kadin DPKPLH. Membahas masalah Sampah. Nah, terakhir berita terhangat yang itu kan isu lingkungan di Banjar kan banyak banget sebenarnya, cuman nggak terlalu naik ke atas permukaan itu Gus. Kadang ya masyarakat Banjar nggak banyak yang tahu itulah. Banyak sekali. Ya misal Dieng, terus Rogo Jembangan, terus Sungai Serayu dan Bendungan Merican. Terakhir belum lama sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu TPA Winong itu kan diultimatum sama Kementerian Lingkungan dari pusat untuk segera diperbaiki. Kalau tidak ada itikat untuk mengelola akan segera ditutup di bulan Desember besok. Gitu Gus. Dan ceritanya. Barangkali lembaga-lembaga yang memang juga merupakan produsen sampah gitu ya, misalnya sekolah-sekolah atau pondok pesantren juga gitu dan lain-lain merasakan kekhawatiran itu juga nggak sih? Iya. Ya, berarti itu kan kita tidak bisa tutup mata lah. Ya. Sekolah, kantor-kantor, rumah tangga itu kan tiap hari memproduksi sampah Gus. Entah itu plastik, organik, anorganik atau bahkan residu gitu ya. Nah itu gimana sih Gus? Maksudnya kemarin kita dapat sudut pandang dari DPKPLH, penanganannya darurat gimana. Nah ini yang
Gus sendiri rasakan ya di lingkungan pondok pesantren misal atau wilayah kerjanya jenengan itu gimana sih Gus terkait berita ini gitu? Kalau di pesantren itu memang kita mengakui ya bahwa salah satu penyumbang sampah terbesar ya pesantren. Karena Salah kita satu, di situ dengan bahkan mungkin ribuan santri ya di beberapa pesantren yang lain, 24 jam. Iya. Itu pasti sampah kan, wah ya namanya ribuan orang ya. Ya, dari dapur pesantren terus Iya. dari sampahnya anak-anak Dari sendiri. sampah anak, belum yang mohon maaf perempuan Iya. dan lain sebagainya. Artinya bahwa kemudian soal edukasi mengenai sampah ini kita mengakui masih sangat-sangat kurang. Masih sangat kurang ya? Masih sangat kurang. Nggak hanya pesantren saya lihat. Hampir menyeluruh itu. Hampir menyeluruh masyarakat, bahkan mungkin masyarakat Banjarnegara, edukasi soal sampah itu masih sangat minim. Artinya itu perlu kita galakkan pemahaman mengenai bagaimana dari awal kan memilah sampah. Ya, benar. Yang tadi jenengan katakan organik, anorganik, kemudian residu, paling nggak 3 itu kan. Nah, padahal kita salah satu negara yang katakanlah di situ muslim terbesar. Ya, Di situ ada kan bagian kebersihan sebagian dari iman atau urusan. manusia diciptakan sebagai khalifah fil ard, Nah, menjaga bumi. tapi mengapa justru nilai-nilai ini kita kalah dengan negara yang justru di situ dikatakan sebagai negara yang Kafirun. enggak se ekstrim itu ya. Artinya negara yang minoritas. Minoritas tersebut. Al-Kafirun. Surah ya. Oke. Surat maksudnya. Artinya ini saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa ada penelitian yang bersumber dari George Washington itu University di Amerika. Ada salah satu 2 orang peneliti di situ, yang satu Profesor Husain Askari, yang satunya lagi Prof Ahmad S. Rahman kalau nggak salah. Beliau itu menemukan satu penelitian, ternyata faktanya luar biasa. Mencengangkan gitu. Mencengangkan. Negara dengan yang disebut menanamkan nilai-nilai Islam terbesar atau tertinggi itu adalah Selandia Baru. Nomor 1. New Zealand. New Zealand. Nomor 2 Luxembourg. Yang Indonesia itu ada di peringkat 120 apa itu? Masyarakat muslim Arab terbesar Saudi di dunia ini. lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Enggak, Arab Saudi, Indonesia baru Mesir. Oh, Mesir lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Ini kan menunjukkan bahwa negara-negara Muslim ternyata tidak mampu menanamkan nilai-nilai Islam. Secara radikal. Secara gitu ya. radikal. Ada pendapat begini ya. Buka bukunya Prof. Kures ya, yang hilang dari kita akhlak itu. Bahwa ada misalkan begini. Ada umat Islam banyak, Islamnya minim. Oh ya. Ada Umatnya banyak, Islamnya minim. Ada Islam, nilai Islamnya luar biasa, umat Islamnya Minim. ini kan menunjukkan bahwa ini fakta didukung oleh fakta tadi Iya. bahwa negara-negara yang minoritas Muslim ternyata mampu istilahnya mengolah nilai-nilai keislaman itu sehingga menjadi ini loh wajah Islam malah di barat nih loh. Kita harus mengejar itu. Artinya kita muhasabah lah. Hasibu qabla an tuhasabu ya. Refleksi diri gitu kan. Refleksi. Ya, sebelum kita nanti wassalamualaikum dengan dunia kan. Nah, benar sekali. Ada kesempatan untuk merefleksikan diri, introspeksi, kita harus melihat itu lah. Kalau kita memang kalah, memang kurang, ya kita pelajari, kita belajar untuk sampai pada titik di mana kita seharusnya ada. Meskipun kita belajar dari mereka-mereka itu ya. Ya masalah. Masalah ya. Jadi kita belajar dari siapapun lah ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang yang lebih jauh lagi mana ini kira-kira? New Zealand. Enggak, itu kan Rasul bilang karena Rasul di Arab, Di Arab, dengan Cina. Sekarang kita Rusia. Rusia, oke, siap. Alaska. Paling pensirit ya. Paling pensirit bumi ini. Wah, di sana sampai minus 50 tapi mungkin hadis itu ikhtilaf ya, artinya mungkin perdebatannya soal nanti ada yang mengatakan soal dhaif gitu ya. nggak masalah kalau itu menjadi Baik. Sebuah kebaikan. Iya, kebaikan. Sebuah kebaikan nggak masalah ya. yang penting bukan pada perkara-perkara ibadah. Ibadah yang memang harus dimaknai secara teks. Ya, Tidak boleh dimaknai macam-macam ini. ini saya nggak apa-apa terlalu kayak gitu ya, maksudnya Santai, kita bebas. Apa aja. Apa aja. mau lagi podcast isinya kok malah kayak apa gitu diskusi. Ya. Apa aja. Nah itu Gus, salah satu spirit kami membawa pengajian itu
ke tempat tongkrongan-tongkrongan yang kadang anak-anak muda males ke masjid untuk datang ke tongkrongan tempat-tempat kajian. Ya wis kajiannya tegal maring tempat kono. Nah, itu pola pikir yang bagus. Ya kan? Sebenarnya agak alibi sih. Biar ada episode ya. Sama biar kebetulan saya suka ngopi, suka nongkrong gitu ya, biar nongkrongnya nggak terlalu kosong-kosong banget lah, Gus lah. Siap. Gitu ya. Minimal ada obrolan yang cukup bagus bisa mengisi Kalau kata pikiran-pikiran saya. kalau kata teman-teman Arana tuh ibadah ngopi gitu. Benar. Ibadah Karena- kopi, oke. Karena kita hidup cuma numpang ngopi gitu. Ini ngapunten Gus agak sedikit lama ini karena Oh, nggak masih masalah. banyak orderan. Sambil kami cek Kemarin itu saya dengar dari pendeta Yakobus itu. Beliau juga punya ngopi, Hah? majelis ngopi, ngobrol perkara iman katanya. Ngobrol berkala iman. Kata pendeta Yakobus ini ya. Iya kok Gus. Jadi keimanan beliau maksudnya. ngobrol perkara Iman. Sama ini, tahu ini Gus apa? Yang mantan rocker metal dari Sulaiman. Iya. Nah, itu kan juga punya konten ngopi. Oh iya. Ngobrol perkara iman. tapi Sama. religius ya. Religius. Ya. Ya ngobrol sama orang-orang yang tatoan gitu, ngobrol perkara iman sama mereka-mereka. Jadi sebenarnya kalau religius banget masalah sampah ya perkara Sangat religius, masalah karena sampah. bahkan itu hajat hidup orang banyak kan Gus. Betul. Orang banyak itu. Ya enggak pilih gitu. Sampah itu kalau kita ya sedikit-sedikit ya, artinya kita melihat mungkin dari perspektif Al-Quran atau apa. Memang kalau berbicara langsung soal sampah itu secara eksplisit kan kita tidak mendapati ya. Maka kemudian muncul beberapa ulama yang berusaha untuk mencantolkan hal yang tidak ada dalam Al-Quran. Maka ada teori-teori misal Imam Abu Hanifah punya masalah istihsan, Imam Syafi'i punya masalah mursalah. Bagaimana melihat fenomena yang ada di zaman beliau atau sekarang, tapi tidak ada secara tekstual itu Di Al-Quran. tulis di Al-Quran atau hadis. Ya semakin ke sini dari masalah mursalah, Imam Syafi'i muncul Imam Juwaini abad ke-5 Hijriah, Imam Ghazali, dan terakhir ada Imam Asy-Syatibi yang membuat maqasidus syariah. Jadi nilai-nilai atau tujuan-tujuan utama dari syariat. Jadi dari sekian ribu ayat produk hukum yang ada yang tertulis secara eksplisit, kita ulama-ulama tersebut menyimpulkan dari beberapa poin saja. Misalkan yang terpenting dari agama ini, dari syariat yang dibawa syariat adalah sholat. Iya kan? Hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Nafsu. Diri. Ini nafas di sini dimaknai jiwa ya. Oh, di mana sih ya? Dalam konteks Dalam konteks ini, ya. Oke. Maka kadang memang banyak derivasi Al-Qur'an yang maknanya kadang beda. Oh iya. Dan tidak semuanya itu bisa. Ya memang ini perlu ilmu tafsir. Emang perlu. Kenapa kosakatanya dalam bahasa Arab nafs itu Bisa berarti bisa beda-beda berarti ya. beda-beda nih kok. Bisa bahkan dari nafsu itu bisa menjadi nufus, bisa menjadi anfas, ya kan? Jadi beda konteks, beda makna. Nah di sini maknanya adalah jiwa, hifdzun nafsi, ada hifdzuddin, menjaga agama. Jaga apa? Ya, ada perbedaan ya. Nomor satu itu hifdzuddin atau hifdzun nafsi. Ya, pokoknya dua itu ya anulah jadi ikhtilaf. Tapi kita sepakati saja satu hifdzuddin, dua hifdzun nafsi. Atau kalau panjenengan mau hifdzun nafsi, monggo. Agama tanpa manusia juga siapa yang mau beragama, Ya, gitu kan? benar sekali ya. Kosong adalah isi dalam Bulan nggak sih? Lanjut Gus. Ada menjaga jiwa, menjaga agama, hifdzul akli, menjaga akal, menjaga keturunan, hifdzun nasl, menjaga apa namanya harta benda, hifdzul mal, dan juga belakangan ini ada namanya hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Nah, Ini kok memang belakangan ini atau memang ya kalau kita ambil misalkan di ayat Al-Quran ada wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a. Jadi begini, innallaha qaribun minal muhsinin. Aku berdiri kopi nirin. Siap, monggo. Misalkan ada anjuran bahwa jangan engkau rusak. Bumi ini setelah bumi itu baik. Ya. Di akhir ayat ditutup innallaha qaribun minal muhsinin. Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Sekarang logikanya begini. Kalau lingkungan kita itu nggak baik, lingkungan kita nggak kondusif, baik dari sisi kesehatan, dari sisi mungkin psikologis, maka kita nggak betah di situ, kita nggak nyaman di situ. Ya, pengennya pergi terus. Di lingkungan yang baru pun ketika tidak dikondisikan dengan baik,
itu juga secara mental akan berpengaruh ya, karena kita melihat waduh kotor dan sebagainya, kesehatan juga pasti terpengaruh. Karena begini, ada satu itu, ini nggak tahu dari mana ya, bahwa saat jiwa kita itu sehat, badan juga ikut sehat. Nah, saat kita melihat kebersihan misalkan, ya itu melihat bahwa ini bersih, jiwa kita misalkan sebelum ke lain sebagainya, jiwa kita berkata ini baik ini, ya otomatis ya logikanya juga ketika lingkungan baik, udara baik, semuanya baik, kita akan Ya, positive vibes lah ya. Ya, punya. saya percaya itu sih karena energi itu Iya. tersalurkan dengan baik. Ya, Men betul. sano incorpore sano. Di Wah, dalam ini. jiwa itu sehat, tahu nggak? Di dalam raga ya. Kebalik ya. Ini. Jadi jelas di Al-Quran tadi ya, bahwa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak bumi. Bumi itu semuanya sudah didesain oleh Allah itu, oleh Tuhan ya. Dengan sedemikian rupa untuk ditempati oleh manusia. Bumi ini. Ya, itu Gus. Itu kadang Ya kita yang ya di ayat lain juga kerusakan bumi kan zaharal fasadu fil bari wal bahri bi aidin nas itu kan. Ya. Kerusakan bumi itu ulah tangan manusia. Kita yang membuat rusak. Atau jangan-jangan Gus, kiamat itu bukan diledakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh manusia sendiri. Besok ini maksudnya. Iya. Kiamat besar itu bisa jadi Ya. karena ulah manusia itu sendiri Gus, yang memicu kiamat. Ya kiamat kan Maksiat dijalankan di mana-mana, Ya. perang di mana-mana. bisa jadi. Kita nggak pernah tahu kan. Tidak pernah tahu. Karena kalau orang dulu kan bilang, selagi masih ada orang sholat, selagi masih ada orang yang mau mengaji, insya Allah kiamat masih jauh. Orang dulu bicara gitu ya. Benar. Berarti pokoknya sholat, ngaji, adzan, ngasih pedot. Ini poin ya. Begini Ya. maksud saya. Setelah kita sholat, setelah kita ngaji, dan lain sebagainya, ritual-ritual agama, apakah kita abai dengan lingkungan? Ini menjadi masalah. Ini kadang menjadi problem ya Gus ya. Nah, Kita ngetem ngaji sembahyang, tapi awak Iya. dewek bar mangan roti, kita sholat 5 waktu sehari. Tahajud nggak telat. langsung Doa komplit lah ya. komplit. Semua sunnah dipenuhi, tapi dia buang sampah sembarangan. sembarangan, masih menyakiti Masih menyakiti orang lain. Masih menyakiti. orang lain dan juga Bumi. lingkungan itu ya, Lingkungan. bumi dan lain sebagainya, makhluk-makhluk hidup yang lain. Karena makhluk-makhluk hidup yang lain bakal terpengaruh. Nah, maka ada anjuran lain ya, al muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Jadi dalam redaksi yang lain al muslimu man salima annas ya, bahwa seorang muslim adalah yang menjaga mungkin hati atau perasaan orang lain secara umum, manusia bukan hanya muslim saja, tapi siapapun itu. Siapapun. Maka buat apa sih kita sholat kalau tidak ada aksesnya, tidak ada lapet lah bahasa pesantrennya, tidak ada dampaknya setelah sholat, tidak ada dampak. Wujud daripada ritual sholat itu harus terlihat ya. Ya, maka ada ulama nih, mohon maaf ya, saya ngomong terus ini. Oh, seneng Gus ya. Kalau saya nanya sekali jawabnya panjang, itu saya senang daripada saya nanya sekali jawabnya singkat. Wah, mumet saya Gus, serius Gus. Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah dawuh. Sayyidina Umar bin Khattab nih Gus. Umar bin Khattab. Jadi banyak orang sholat Sambil Siap. sambil diunjuk Gus. siap. Banyak orang sholat. Kasratun nas yusalli, walakin qalilum minhum man yuqimus sholat. Banyak orang sholat, tapi sedikit yang mendirikan sholat. Dalam ya. Dalam banget sih Gus. Saya minum dulu ya. Boleh. biar ngobrolnya tambah buket ini Gus. Oke. Oke, ngapunten nih Gus. Ini Siap. jadi setiap 30 menit Oh iya. report 20 menit. 20 menit hilang. Mantap kopinya, Bro. Mantap. Ini roastingannya Mas Danu. Oh, Tim Lukares teman-teman. Biji kopi dari mana? Dari Peru. dari Peru ya. Dari Peru. Ini ada Aroma floral lavendernya. Laras ya gue ya. Terima kasih. coba nanti setelah dingin. Ah iya benar. Menikmati kopi harus panas, anget, dingin. Rasanya connect nggak? Katanya kalau kopi panas itu dibacain surat Yasin langsung dingin dia. Langsung dingin. Heeh. Ini saya udah bosan dengerin ngecap lama-lama gini. Ulangi lama-lama geser dikit. Kalau kita lapar, baca surat Yasin jadi kenyang. Sedikit ya. Ada gitu-gitu. Ya artinya Masih kelalen lapar. karena surat Yasin kan panjang ya. Ya. Jadi saking panjangnya lupa laparnya. lupa laparnya sampai kopinya dingin juga. Oh ngantuk. Wah kayaknya ngantuk mending turun yang seras udah mampu apa lah. Enggak, tadi saya Ya.
senang sekali tadi yang ada janganlah merusak bumi padahal bumi sudah Ini yang harus kita tanamkan ya Gus, supaya Gus ke diri kita sendiri ya paling utama minimal, terus keluarga kita, tetangga kita, bahwa Betul. sebenarnya kita buang sampah sembarangan dosanya gede loh. Betul. Iya kan? Negara harus turun di sini. Harus ada campur tangan. Harus ikut Andil aktif ya. aktif di sini. Saya boleh cerita pengalaman. boleh. Silakan. Saya termasuk orang yang mungkin belajar soal sampah ini terlambat. Ya, artinya saya diberi kesempatan itu short course kemarin ke Amerika. Oke. Di situ soal sampah luar biasa. Sampai ketika saya pulang ke sini, gara-gara saya masih salah buang sampah, saya di email bahwa ini sampah milik siapa. Padahal saya udah di Indonesia. Itu bisa tahu waktu di Amerika kelupaan ada yang Iya, jadi kan saya bersih di kamar. Sebenarnya kasusnya banyak soal sampah kita itu. Orang Indonesia kasusnya banyak. banyak. Orang kita aja nggak paham ini kalau sampah hijau untuk apa. Memang masing-masing negara mungkin beda ya. Tapi secara Kode warnanya ya. kode warna. Untuk organik atau anorganik atau residu dan sebagainya. Berbahaya. Nggak paham kita. Mohon maaf, mau profesor mau apa. Kalau nggak belajar soal itu, nggak ada usaha untuk memahami itu, nggak bakal paham. Orang ngerti Gus kan. Paham. jadi kalau mau belajar sih gampang lah. Iya gampang lah ya. Kadang nek itu kalau nggak mau ya jadinya orang ngerti Gus. Ya orang ngerti. Dadok sing mboten ngertos niki. Wis orang ngerti, orang gelem sinau. Angel. Orang ngerti nek kadang orang ngerti. Nah, kuwi sing paling paling Gus. Malah so pinter gitu malah bahasanya lucu, akal Imam banget. Ghazali. Imam Itu Ghazali. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak sadar atau tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya tidak tahu. Parah banget itu. Parah. Jauhi orang. Karena semakin kita mendekat, pasti kita salah. Angel nih mahal. Ya. Ngobrol pun nggak akan nyampe di satu frekuensi yang sama ya Gus ya. Sampai. Kita ngobrol gini kan juga pasti ada ego yang kita pendam kan, nggak mau ngomong terus kan. Artinya memberikan kesempatan orang lain bicara. Bahkan mungkin apa yang saya katakan tadi banyak dikoreksi, banyak salah ya mungkin saja. Lanjut tadi Gus, ceritanya belum selesai tadi. Amerika itu Gus. Kali-kali saya pribadi ya, teman juga iya, cuman saya banyak juga salah buang. Dikritik soal ini sampah hijau untuk sampah sisa makanan dan lain sebagainya. Ini ada sampah hitam yang untuk ini. Saya enggak. Misalkan beli plastik saya buang di situ, sisa sampah makanan saya buang di situ, semua saya buang di situ. Bahkan itu minuman apa? Gelas. Kaleng itu. kaleng. Saya buang di satu tempat juga. Ibu Tapi seiring berjalannya waktu memang pendidikan itu akan merubah kita, lingkungan akan merubah kita. Jadi pulang ke Indonesia, standar kebersihan walaupun baru setengah tahun di sana, standar kebersihan berbeda. setengah tahun tuh Saya masuk rumah kok lantainya kotor, rasa saya. Serius. Oh iya. Iya. Ngeres yo. jadi tambah peka ya. Jadi Iya. tambah peka ya. Sensori di kaki lebih tajam ya Gus ya. Tajam. Memang bersih. Lama kelamaan ya sudah biasa lagi. Entah standar kebersihannya yang ditingkatkan atau saya sudah kembali menurun standar kebersihan. Tapi saya setuju Gus dengan pendapat yang jenengan tadi bahwa negara itu harus hadir. Karena apa? Orang Indonesia sebenarnya bisa kok bersih. Ya. Orang Indonesia nggak kurang-kurang yang tinggal di luar negeri. Orang di Jepang, Singapura, Ya. Korea, Amerika, Singapura apalagi Inggris. ya, itu ekstrim Mereka banget semua ya. bisa buang sampah Ekstrim pada banget. tempatnya. Ya. Kenapa kita di sini nggak bisa? Artinya perlu peran pemerintah, negara harus hadir di sini. Hadir tapi sing niat gitu Iya, maksudnya. kadang ini Gus. Kadang mereka mereka hadir mereka hadir. Tapi sudah hadir kok. Misal tong sampah ya di tempat-tempat publik terbuka lah ya. Merah, kuning, hijau. Merah kuning hijau. Misal taruhlah masyarakat sudah misah. Sudah bisa, udah Truk sampah datang dicampur. Nah, itu yang repot lagi. Kemarin kami sampaikan Ya langsung itu sama Allah. kepala dinas ini. Gimana ini? Artinya kan Gus ini sebetulnya coba dibenahi, tapi hilir ya. petugasnya justru belum belajar. Nah itu kita susah juga kadang Gus itu ya. Atau petugas Makanya- juga sudah berusaha belajar tapi fasilitas juga wah ini truknya bersih gitu. Kan bisa bergantian. Masalah. Ya truknya dipenuhi untuk residu dulu misal. Bawa ke sana, balik ke sini ambil yang organik, ambil yang plastik. Ganti-gantian kan bisa Nah sebenarnya. itu kadang truk sampah belum terfasilitasi dengan baik, mobil-mobil pejabat. Wah.
Oh, seperti itu lah. Ada Gus di sini, kita agak dikontrol ya ngomongnya. Gak apa-apa, bebas aja mau ngomong. Kadang keresahan tuh terlalu. Iya Gus, kadang Gus ya mobil Mumpung yang. viewer kita itu udah sampai 1000 kadang. Waduh, Jumawa nih Gus, Jumawa. Padahal kok untuk viewer 1000 aja menggis Gus kita Gus. Itu harus kolaborasi 5 akun. Wah. Lanjut. Oke. Ya gitu, maksudnya Ya, gitu. kadang problem itu sebenarnya Sudah kelihatan jelas. mulai di titik mana tuh entah apakah fasilitasnya, apakah dari pemerintahnya, apakah dari anggaran Nah, atau dari masyarakatnya sendiri Nggak, saya tanya. sebenarnya Nah, gitu. Ini udah ada undang-undangnya belum soal sampah? soal sampah. Kemarin Yang kemarin Sudah, di ya. kementerian itu ada. Iya, Ya. iya. Jadi setiap bukan hanya Banjar Gus yang di ultimatum kasarnya ya. Hampir semua kota yang sudah overload TPA-nya dan tidak ada pengelolaan yang baik itu sudah di ultimatum. Gitu. Nah sebenarnya kenapa sampai lebih dari 2 episode kita ngomongin lingkungan karena waktu yang jenengan kuliah di Jogja juga dulu ya. Iya. Eh, Saya SMA di Jogja. SMA di Jogja, SMA di Jogja juga. Nah, waktu saya di Jogja, kuliah di Jogja, sempat piungan tahu piungan nggak, ditutup Gus? nih, Iya. Bung, nggih. Sempat ditutup. Sampai itu keceret-keceret pinggir Sampai jalan. sekarang tuh masih ada yang di kita pinggir-pinggiran jalan. nggak mau Banjar jadi seperti itu maksudnya. Artinya kita pengen berita ini naik lah. Ayo masyarakat kita sama-sama sadar ya. Dari masyarakatnya sadar, pemerintah juga harus serius artinya gitu tuh. Nah kalau menurut jenengan sebenarnya pemerintah serius nggak sih soal ini Gus? Ya, keseriusan itu kan nggak hanya soal adanya undang-undang. Iya benar. Artinya tindakan setelah itu menjadi lebih penting. Eksekusi mengenai undang-undang itu juga perlu dari masyarakat juga. Bahwa satu regulasi itu tidak bisa berjalan kalau hanya dari pemerintah orang. saja. Pemerintah menyediakan soal skema legalitas dan sebagainya, masyarakat yang menjalankan. Maka perlu yang paling penting di sini bagi saya ya adalah kesadaran masyarakat soal sampah, Pertama kali Edukasi soal dari, sampah. negara misalnya dari pemerintah Iya. turun ke bawah ke grassroots. Kita cari hulunya. Pemerintah bekerja sama dengan stakeholder misalkan. Di sini ada misalkan produsen terbesar sampah, ada tadi pabrik atau limbah apa, ada pesantren, ada sekolah, Hotel-hotel, hotel-hotel sebagainya, berkantoran. Ini kan bisa dibicarakan semua, dipanggil semua, edukasi soal sampah. Kowe nek ora manut tak sikat. Nah, kan begini seru maksudnya. ya. Ide soal daur ulang sampah ini, sampah kan bisa menjadi apa namanya ya, istilahnya support buat ekonomi kita kan. Iya bukan. Daur Oke. ulangnya itu. Maka pemerintah sejatinya harus menyediakan, misal daur ulang itu. Sampah-sampah plastik, saya sering lihat di YouTube itu. Yang plastik biasa, dari tong sampah bekas ataupun apa, didaur ulang jadi korti plastik baru. Oh iya, Ya, meja baru. Di beberapa tempat bahkan bicara limbahnya peternakan sapi. Itu sudah ada yang gas. jadi sirkulasinya muter terus. Bahkan ada yang bisa menjadi air bersih lagi. Oh iya. Nah, alatnya ini disediakan pemerintah kan luar biasa. Insya Allah semua akan berpikir ke situ. Masyarakat yang Masyarakat akan jalan. Karena apa? Oh, ini secara ekonomi juga belum menghasilkan juga. Maka akan berpikir kalau hanya di edukasi kamu begini dengan cara yang misalkan tidak apa namanya justru menekan atau bahkan ada di ancaman-ancaman ya. Jelas. Ya, Suruh tetap dikemanain, masyarakat gitu. ya tahu sendiri ya. Di Indonesia itu semakin diancam kan. Iya sih benar. Tapi apa ya? Tapi kalau menurut saya Gus, kadang sedikit tahan bersih kadang perlu juga Gus. Ya, Artinya gini, Mantan otoriter ya. sedikit lah dalam hal-hal kayak lingkungan itu kita memang harus tegas lah, nggak ada kompromi kan karena dampaknya kan sangat luar biasa Iya. kan Gus. Iya. Iya kan? Kayak misal ke sekolah, pesantren, pemerintah, itu dulu deh yang menjadi memproduksi sampah-sampah yang besar. Pasar, pusat-pusat perbelanjaan. Iya. Itu pemerintah harus tegas. Kowe nek ora manut, yo enteni wae. Tapi Iya. itu tadi Harusnya undang-undang yang sudah setegas itu kenapa belum ada Nah, kadang penerapannya itu gimana, Gus? Iya. Kalau dari sudut pandang jenengan apakah sudah pemerintah sudah benar-benar serius menjalankan aturan yang mereka buat apa enggak sebenarnya? ya wong, sampah masyarakat aja susah kan. Itu dia. sama masyarakat.
fakta menariknya di TPU hanya sama masyarakat yang tidak bisa masuk ke sana. Semua sampah masuk kecuali sampah masyarakat gitu. Ya, artinya undang-undang dengan regulasi yang di dalamnya itu lebih jelas soal punishment-nya aja belum berjalan dengan baik. Apalagi yang masih abu-abu. Apalagi masih abu-abu ya. Soal korupsi kan sudah jelas kan undang-undangnya. Oh, Masih aja, ya kan? masih ada. Tapi kadang ya mental juga ya Gus ya. Itulah. Maka saya setuju pendapatnya almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, dulu ketua PPNU, kalau jenengan tahu. Beliau itu melihat satu masalah itu langsung ke hulunya. Jadi kita misalkan pegang ini hulunya di sini, kasih misalkan pesantren kiainya. Kalau di pesantren pengasuhnya itu sudah mencontohkan, menyediakan sampah yang sedemikian rupa, santri ikut semua. Pak Kapolda misalkan, atau pemimpin satu instansi atau lembaga sudah melakukan itu, ya sudah, ini modal Kiai Haji Hasyim Muzadi. Oh, iya. Jadi lebih efektif di situ. Pemerintah tinggal berdialog dengan beliau-beliau ini. Nah, akare ya langsung di. Iya. Lah kalau kita melember di jalan, ditegur, ditegur, ya mungkin bisa ya, cuman kurang maksimal. Artinya semua elemen itu, semua sisi itu harus digarap, baik dari hulu, kemudian dikontrol sampai hilirnya ini, yang difasilitasi pemerintah untuk membuat sampah itu bisa didaur ulang, berfungsi kembali, tidak mubah. Tapi sebenarnya kalau kita urut dari hulu sampai ke hilirnya itu paling menjadi tantangan itu sebenarnya di bagian mana sih Gus? Ya, paling niku ya. menjadi tantangan bagi saya sih di hulu ya. Paling angel gitu. Hulu itu ketika sudah kena, saya yakin mungkin lebih dari 70%. Kesininya akan lebih mudah. Tapi emang perlu usaha yang Harus, iya. Ya, Jadi sekarang pasti lah ya. pesantren belum pernah ada edukasi sampah kan. Jadi mudah saja sediakan nih tempat sampah. pengelolaannya. Pengelolaannya begini, pakai plastik sampah mungkin ya. Yang hijau, kuning, apalagi Merah. abu-abu hitam mungkin. Abu hitam dan Taruh ini semua udah paham semua. Saya mohon maaf nih, misalkan apa ya? Jangan rokok lah. Nggak apa-apa tuh. Botol kaca Kaca misalkan baterai. kita lemparnya ke sampah mana harus tahu. Nah itu tadi kasusnya di tengah-tengah yang ambil sampah jangan disatuin lagi. Tapi kan seenggaknya dari hulu udah ada kesadaran untuk misal-misal nanti masalah fasilitas belum ada truk yang misal-misal ya nanti bertahap kan ini seperti itu ya sebenarnya. Bisa lah ya aslinya ya. Sebenarnya bisa kalau kita serius sih. Artinya serius yang pertama, ketika masyarakat sudah serius, negara juga harus secara serius. Artinya jangan disamakan orang yang melanggar dengan orang yang tertib. Karena wong sing nglanggar tertib sama perlakuannya, repot. Orang yang tertib akan ikut-ikutan nggak tertib. Betul. Gitu ya Gus ya. Artinya ya semua harus serius. Ya. Gitu ya. Negara memberikan fasilitas yang bagus, Ya. masyarakat mau menjalankan dan memanfaatkan fasilitas itu dengan maksimal. Iya, harus serius lah. Urip ora serius. Urip pisan ora serius. Orang serius yang MC nomaden gini sih. Tapi obrolan kita serius sekali Oke. malam hari ini. Tapi bercandanya serius. Tapi santai. Ya. Serius tapi santai. Karena jadi pula kekhawatiran kita bersama juga lah kalau misalnya tiba-tiba ditutup terus masyarakat juga bingung mau buang kemana kan Susah juga. Kalau TPA ditutup ya susah juga, itu jadi problem lagi nanti. So, waktu itu di Jogja itu buang sampah itu bahkan Bingung sampai banget, dilarang membuang sampah di sini padahal itu tempat pembuangan sementara jadi sampah udah saking numpuknya Iya. sampai udah nggak boleh buang. Aku lewat neng Lempuyangan. Buang nangan dia gitu. Lempuyangan itu dekat pasar Lempuyangan itu. Tahu udah sampai ke jalan setengah. Gitu. Karena memang ya Jogja kotanya rame ya. Artinya banyak pendatang gitu. Jadi ya produksi sampahnya memang sangat-sangat besar gitu. Tapi ini enggak sih Gus, kalau misal kita bicara tentang pendidikan ya sangat-sangat terkait karena mungkin apa ya ketika orang itu di usia dewasa nggak mau membuang sampah sembarangan, apakah itu bisa dikatakan salah satu kegagalan pendidikan gitu ya? Atau kegagalan apa ya moral sosial Moral, betul. moral banget ya. Soal akhlak menurut saya. Bagaimana kalau di pesantren ini ada salah satu profil santri itu kan berakhlak mulia. Dari akhlak itu, kalau soal komunikasi ada akhlak dengan orang tua, ada akhlak dengan yang
setara, ada akhlak dengan yang lebih mulia. Semua terangkum dalam ajaran Islam. Ada juga akhlak dengan lingkungan. Nah ini kan soal etika kita terhadap lingkungan, menjaga hifdzul bi'ah tadi, menjaga lingkungan ini. Bagaimana lingkungan itu bisa tetap kondusif untuk ditempati, ditinggali, dan juga jangka panjang nanti tetap konsisten memberikan hal positif bagi manusia. Pohon, apapun itu, makhluk hidup yang lain itu kan akan ada feedbacknya lah. Kita berbuat baik, mereka juga akan memberikan hal yang baik. Kita juga banyak berbuat baik. Kemerosotan sih menurut saya. Berarti itu salah satu jenengan berarti mengaminkan ini salah satu bentuk kekebalan Iya, pendidikan. iya, karena concern ya itu tadi, concern kita itu mungkin masih minim sekali soal sampah, masih minim sekali, masih minim sekali. Karena sampah itu tidak sederhana yang kita lihat, tidak sesederhana yang kita lihat. Tidak hanya soal membuang saja pada tempatnya, itu sudah bagus lah. Dari kecil yang penting buanglah sampah pada tempatnya. Ini sudah cukup seolah-olah kita. Padahal hal di situ kan ada proses yang panjang. Ada TPA tadi yang seharusnya bisa dialihfungsikan oleh pemerintah, nggak hanya sebagai TPA saja, tapi juga sebagai itu tadi daur ulang limbah. Oh ya benar. Harusnya seperti itu. Lah kalau jadi tempat pembuangan Pak Ibu. iya, kalau dari awal kita sudah klasifikasi sampahnya, di situ kan enak. Sampah ini masuk sini, ini masuk sini. Iya benar. Yang susah ya nih Bu, memilah yang udah terlanjur tercampur itu tadi kan. Nah, itu dong. Dan kesadaran untuk mengurangi sampah-sampah yang susah untuk didaur ulang itu juga harus Iya sih, betul. digalangkan juga ya Gus ya. Wah, kalau itu masih proses yang, sih, butuh proses itu. PR banget ya Gus. Iya. Sangat susah ya. Sangat susah. Karena kita sangat ketergantungan ya dengan kayak misal barang-barang yang sekali pakai gitu. Iya. Kaitannya pasti akan dikaitkan dengan kebersihan. Betul. Barang yang tidak sekali pakai ya orang-orang cenderung menganggap itu. Iya. Tapi terus terang saya tertarik diskusi soal ini dan kebetulan saya minim data soal sampah. Artinya begini, kalau kita bicara soal kehadiran pemerintah, kita harus memastikan adanya undang-undang mengenai sampah. Itulah data kita. Data untuk menganalisis sejauh mana pemerintah hadir. Ya. Apakah kita difasilitasi oleh pemerintah tentang sampah ini? Iya kan? Artinya pemerintah memberikan tempat sampah gratis untuk setiap lembaga, apakah seperti itu atau di tempat umum saja. Nah, maka kita bisa mengkoreksi kehadiran pemerintah di sini dengan acuan undang-undang kita bicara berdata nanti. Ya, pun kalaupun misalnya memang belum ada gerakannya kita, berarti kita inisiatif sendiri dulu gitu, misal gitu ya, benar lah. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pengolahan sampah di Banjar sudah ada beberapa tempat yang memang mereka bukan menolak sampah, bahkan mereka membutuhkan. Ada beberapa tempat. Di Wanadadi ada satu setahu saya. Ya. Mungkin jenengan juga tahu ya Gus ya. Ya. Di Wanadadi satu, di Punggulan satu, di Madukoro saya sempat baca itu ada yang bisa buat BBM dari plastik. Gitu ya. Artinya kenapa sih enggak? Ini kan jadi salah satu solusi ya. Ya. Kenapa pemerintah setelah mengedukasi enggak membuat seperti ini? Artinya menggerakkan masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk membuat seperti ini. Sebenarnya kalau misal di setiap kecamatan atau setiap kecamatan ada 2 atau 3 tempat, mungkin bisa selesai permasalahan sampahnya Gus ya. Anggaran yang cukup sih. Hah? Anggaran yang cukup sih. Anggaran nih. Ya potonglah gaji-gaji pejabat. Ya, mungkin kalau bicara anggaran soal prioritas saja sih ya. Bisa sih mau pemberantasan Gus ya. Kemarin tuh yang ramai bukan dari Banjarnegara yang paving block itu ya. Dari Jawa Barat. Paving block itu terus gubernurnya hadir asik tantangan malah 50 juta gitu. Padahal yang beliau butuhkan kan support dalam bentuk scale up gitu, dalam bentuk riset dan development gitu dan lain-lain. Bukan tiba-tiba order, itu bukan tiba-tiba order dok gitu. Ya kapasitas produksinya nggak mencukupi lah ya waktu itu. Kan ya maksudnya ada banyak sekali ide lah sebenarnya gitu. Iya sih. Nah, ini nun sewu sangat Gus. Jangan mau jawab monggo nggak? Coba monggo ini. Sebelumnya saya ngapunten sangat. Barangkali agak kemacon ini Gus. Katanya bebas ini kan. Jadi teknik kan sendiri. Cuma tadi waktu Gus, wah itu masalah akhlak gitu jadi, wah mohon maaf kalau akhlaknya enggak. Akhlak itu kan tidak hanya soal bicara akhlak itu kan berbeda. Di Amerika atau di Barat, orang berpakaian perempuan misalkan, pakai lekton itu biasa, dianggap biasa di sana. Kita
nggak langsung menjurus ke agama ya, tapi di sini soal budaya saja udah nggak biasa. Oh iya. Belum bicara agama gitu. Belum bicara agama itu Artinya akhlak itu berbeda. Setiap tongkrongan mungkin juga berbeda. Oke. Di sini ya saya menyesuaikan. Kok makasih sekali. Ini Nun Sewu sangat Gus ya. Barangkali ya, pertanyaan saya agak kemajuan ini Gus. Nah, beberapa tahun yang lalu saya belum tahu yang terbaru, kabar terbaru gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya masih SMA lah ya, sekitar 10 tahun yang lalu mungkin atau 7 tahun yang lalu. Ada teman saya lah lulusan salah satu pesantren yang ada di Banjar. Singkat cerita saya diajak main ke pesantrennya gitu. Agak kaget sih memang saya karena saya bukan orang anak yang nyantri gitu ya di pondok pesantren. Waktu itu saya kebelet mau ke toilet ya gitu. Saya cukup kaget sebenarnya dengan kaget dan prihatin dengan kondisi fasilitas buang air kecil dan buang air besar. Dan menurut saya setelah saya melihat itu, ketika persoalan itu nggak selesai, artinya persoalan kebersihan lain, saya yakin 100% pasti berantakan. Entah itu kebersihan kamar, tempat belajar, terus tempat mencuci, tempat mandi, tempat makan mungkin nggak sebersih itu. Nah, menurut saya saat itu, nah itu pandangannya jenengan dan karena kenapa saya bertanya, satu jenengan santri, sekarang pegang pesantren, terus yang kedua, Bareng lah ya. nah yang kedua jenengan mengenyam pendidikan yang sampai perguruan tinggi, bahkan sekarang lagi dokter ya Gus, lagi S3. Nah, itu menurut jangan gimana sih? Nah, kadang yang saya agak cukup sedih mendengar persepsi dari orang-orang, dari teman-teman yang di pondok. Ada kalau santri belum kepengen katanya ilmunya belum masuk gitu. Iya. Saya bisa ada. Ya. Karena saya cukup resah Gus tentang itu Gus. Karena saya pengen pendidikan Islam terus pesantren saya sangat setuju, harusnya bersih. Dilihat orang datang ke situ kagum, wah ini nilai Islami. Nah, seperti yang jenengan tadi sampaikan gitu. Kadang di lingkungan kita nggak usah bicara secara luas Indonesia, kadang di lingkungan pesantren yang dimana tempat ilmu sumber agama di situ diambil, kadang saya sangat prihatin Gus. Atau kalau ke masjid mana gitu tiba-tiba toiletnya toilet terawangan Iya. Ada yang nggak dibersihkan gitu. Iya. Menurut saya gimana? Saya coba jawab dulu sebelum mengatakan bahwa itu memang ada di pesantren itu. Daripada saya melihat dari sisi budaya dan peradaban. Gus. Artinya begini, budaya itu dalam antropologi modern itu kan merefleksikan agama, merefleksikan tradisi, merefleksikan kebiasaan. Peradaban itu terefleksi dalam kemajuan ekonomi, politik, kemajuan mungkin pendidikan dan lain sebagainya. Artinya apa? Budaya seperti ini, di pesantren uniknya di sini. Pesantren itu punya budaya yang dalam tanda kutip, tidak semua pesantren ya. Saya melihat mungkin pas jenengan dilalah masuk pesantren seperti ini. Bahkan ada yang mungkin pesantren lain juga lebih parah. Ada yang secara kebersihan jauh lebih baik. Artinya apa? Pesantren dengan tradisi secara umum seperti itu. Artinya itu menjadi hal katakanlah tadi. Oleh orang gudikan ya urung gudik itu kan stempel pondok. Saya urung gudikan urung pondok. Itu hal-hal yang bagi saya itu budaya yang sejatinya sudah oleh sebagian teman-teman pesantren menjadi hal yang jadi berkait lah. Pesantren ya seperti ini, pesantren harus seperti ini. Menurut saya apa yang baik ya kita katakan baik, apa yang tidak baik ya tidak usahlah kita katakan nggak baik. Semua kita objektif saja. Saya orang pesantren mungkin melihat ada pesantren yang seperti itu, oh ya ini berarti diperbaiki nih, nggak seperti ini. Tapi keunikan yang saya ingin tampilkan begini, keunikan pesantren dengan budaya yang seperti itu, mereka nggak jarang loh sukses dalam peradaban. Oh iya, serius. Iya kan? Dari kalangan santri di Indonesia aja ada yang jadi presiden dengan berbagai Ki Haji Abdul Rahman Wahid, dengan berbagai kekurangan beliau. Oh iya pastilah. Ya, artinya juga mentereng beliau. Ya, artinya secara politik dia ada, secara pendidikan orang-orang pesantren ngajar di universitas ternama. Ya kan? Di Australia Gus Nadir Shah Hussain. Sekarang di Harvard orang santri pun ada. Dulu duta santri namanya Mas Anasroli Mukhlisin itu di Harvard sekarang S3. S3. Ya. Artinya apa? Dengan tradisi seperti itu
yang katakanlah mungkin nggak semuanya ya, saya katakan Ya, tadi nggak nggak semuanya. Pesantren bisa bersaing. Nah, apalagi kalau pesantren ini diperbaiki, bahwa kemudian jenengan tadi katakan saya dulu di pesantren seperti, ya itu hal yang menurut saya hal yang tidak baik lah, kurang baik di pesantren. Nah, karena ya, saya Tapi pengen mohon maaf, saya lanjutkan. Oh iya, monggo. Semakin kesini, saya lihat ada banyak perbaikan dari pesantren. Pastilah. Sekarang orang pesantren itu tumbuh pesat. Ada 42.000 kurang lebih pesantren yang ada di Indonesia. Sekitar Yang tercatat nih, yang tercatat, yang resmi ya, seluruh Indonesia. Santri itu jumlahnya mungkin berapa juta itu. Ya. Artinya apa? Pesantren itu sudah menjadi tidak lahir dari ruang hampa. Oh iya. Pesantren itu lahir dari nilai sejarah, nilai budaya yang mengakar di masyarakat. Dia adalah lembaga atau lembaga pendidikan sosial. Bagian daripada proses pendidikan di Indonesia saat ini, diakui atau tidak, pesantren ada di situ. Oh iya, saya sepakat itu, Gus. Saya sepakat. Nah, maka kemudian bahwa harus ada timbal balik lah. Bagaimanapun pemerintah mulai hadir di sini dengan adanya undang-undang pesantren. Pesantren juga harusnya muhasabah. Ya kalau memang kurang dari segi kebersihan, katakanlah kurang. Agar apa? Kita berubah. Kita perbaiki para Perbaiki pendidikan, soal akhlak. Bahkan mungkin mohon maaf sekarang saya buka saja. Soal kemudian budaya feodalisme di pesantren. Pesantren harus bolak-balik di situ. Saya buka di sini. Itu inspirasi, bukan paksaan dari karena begini. Hormatnya santri kepada kiai adalah karena mahabbah kepada kiai, karena rasa cinta. Saya diberikan ilmu. Terima kasih saya seperti ini. Maka dalam karakter pendidikan pesantren itu ada namanya sorogan, bandungan, watonan atau selapanan, dan juga khidmah. Disinilah kemudian ciri khas santri itu. Seolah-olah orang luar menganggap ini budaya feodalistik. Padahal ini adalah tawaduk. Oh iya. Tawaduknya seorang santri. Betul. Kita nggak berdosa kok memang kalau nggak seperti itu. Cuman ada hadis, man lam yashkurillah, lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, dia tidak tahu terima kasih kepada Allah. Terima kasih apa dari santri? Terima kasih telah diberi ilmu oleh Ya. diperkenalkan dengan Ilmu. Muhammad, dengan Allah. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi budaya-budaya yang ada di pesantren tidak semuanya itu negatif. Kalau yang tadi soal kebersihan, saya katakan itu adalah hal yang negatif. Sepakat. Monggo coba sudah dingin Agak hangat ini, Gus. Barangkali hangat. Biar merasakan panas, hangat, Mas Andi dinginnya. Nah, itu. Ini mau rokok nanti dulu lah. Santai, monggo, silahkan sebat. Aman, Gus, serius sih ngomong serius. Kadang juga waktu saya masih ngerokok. Hah? Something. Oh, santai. Enggak, serius kita nggak apa, Gus. Oh, kadang waktu sama siapa ya? Sama Tutung juga kita sambil ngerokok. Oh, gitu ya. Memang kita Ya, asap-asap gitu di kopi Sabin gimana ini Gus. santai-santai, Gus. Monggo. Ini dari lokasi juga. Membolehkan. Ya lebih nanti aja lah, santai aja. Saya masih kuat kok. Karena tidak terasa kita udah hampir 1 jam ya teman-teman. Oh, iya. 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 Luar biasa memang ini host-hostnya ini. Diku, kok betah tadi dengerin Ada bris. dari betah gitu. Nah, ini salah satu obrolan yang sangat-sangat berdaging lah. Ibaratnya kalau ini lebih dari 1 jam, kolesterol saya ini. Berarti lemak ini kayaknya. Beberapa Lemak ini kayaknya. teman-teman barangkali masih menganggap kalau paling pesantren ya guru ngaji agama. Nah, itu, ya sebenarnya semua ini juga bagian dari agama kita ya. Oh, kan? iya. Cuma Iya, kita- karena ya agama kita kan kita guru ngaji-ngaji. kita ke toilet saja ada tata caranya, Gus. Iya. Gitu loh. Maksudnya agama kita tuh mengatur segala macam perkara keduniawian kita gitu. Iya. Sebenarnya kan pendidikan itu nggak, artinya begini, pesantren itu hanya menyediakan alternatif pendidikan. Oh iya. Begini loh ada model pendidikan di Indonesia yang sekarang bahkan jadi role model. Ada sebuah asrama, makanya begini, pesantren itu punya rukun. Sholat punya rukun, pesantren punya rukun. Pesantren rukun pesantren. Rukun pesantren. Pesantren harus ada kiai, harus ada santri, harus ada asrama, harus ada masjid atau musola, harus ada kitab kuning atau dirosah Islamiyah. Kak, coba. Ya seperti itu kurang lebih. Kita sebutnya kitab kuning. Kalau rukun 5 ini nggak terpenuhi, ya bukan pesantren. Salah satu nggak ada berarti bukan Pesantren. Belum bisa mendirikan aja susah. Kiainya siapa? Nggak ada, ya nggak bisa. Santrinya siapa? Nggak ada, ya nggak bisa. Ya, jadi boarding school, baiklah wis lah. Orang tuh. Itu malah enak. Oh ya, orang lebih kiai kok. Ya. Boarding school, boarding school, wis. Sebelum segala juga ya banyak. Ya artinya kita itu menawarkan alternatif pendidikan dengan budaya karakter khas pesantren.
Tidak semua pesantren sama. Oh iya. Intinya apa? Tafakuh fiddin, pendalaman agama di situ. Ada penguatan sanad. Yang paling penting kan sanad. Sanad. Inna hadad dina ilmu fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Jelas ini sumbernya dari mana? Iya. Kamu ambil dari mana nih? Gurumu siapa? Pesantren itu menjaga tradisi sanad seperti itu. Jadi kalau ditelusuri dari mana saya dapat ilmu dari Gus A. Misalkan. Misalkan Gus A dapat dari mana? Dari bapaknya misal Kiai Ya. A. Kiai ini dapat dari Lu Mbah Hasim lu punya sanad ilmu. Mbah Hasim Asy'ari. Hasim Asy'ari. Atau kiai-kiai lain di Indonesia dengan pondok-pondok yang sepuh itu punya sanad yang jelas. Mbah Hasim, Syekh Abu Bakar Sato, Kiai Haji Ahmad Dahlan. kayak Dahlan, kayaknya kesini. Sampai kena Nabi Muhammad SAW. Ada itu. Jadi silsilahnya itu terjaga. Terjaga gitu ya. Itu pentingnya Imam Bukhari ini, pernah dengar nggak? yang gimana nih? Pengarang mu'alif Sahih Bukhari. Oh, Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari. Beliau itu mensyaratkan dalam kitab sahihnya Sahih Bukharinya yang perawi yang itu gurunya itu harus bertemu langsung. dengan Rasulullah. Enggak dengan misalkan dengan Imam gurunya. Bukhari. Oh, dengan Imam Bukhari. Karena kan kadang ada yang belajar cuma dari bukunya nggak ya? Nah, Nggak oh, iya, ketemu iya. sama gurunya gitu. Imam Bukhari. Makanya kitab Sahih Bukhari disebut Ashahul Kitab Ba'dal Quran atau Ashahul Kutub. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Karena beliau menjaga betul proses. Sanadnya ya. Iya, 16 tahun beliau menyusun kitab itu. Harus ketemu 16 tahun. Kita nyusun disertasi 2 tahun selesai dengan bantuan AI. kan bantuan AI. Itu pun sampai 2 tahun ya. Anak sing ora rampung. Karena sih orang. Terus oh ya, ini sudah rampung ya. Itu kalau sanad AI kayak gitu. Nah, itu dia, Gus. Itu Beberapa- agak susah itu, Gus. Barangkali Ini. kan itu. Pesantren itu hadir menawarkan satu pendidikan menjaga keberlangsungan sanad ini. Atau mungkin ya, Gus ya. Pesantren nggak bisa dong, HP aja nggak boleh bawa, mau buat kayak gimana? Terjaga banget ya. Jadi Quran itu langsung harus punya sanad. Bahkan kitab kuning itu harus bersanad. Saya ngaji misalkan dengan guru saya ngaji sampai nanti ke atas itu Nyambung ke Rasulullah terjalan. SAW. Iya. Dan itu bisa diverifikasi. Terkonfirmasi. Kayak apa gitu terkonfirmasi. Jangan lanjut nasab ya. Aduh. Oh, pusing kita. Kapan-kapan kita bahas itu. Saya mundur kalau soal nasab. Agak menakutkan ya, Gus. ya? Aduh. Sangat seru ya obrolan kita malam ini. Tapi ini ya, Gus. Karena gini. Kita nggak bisa mengelak lah ya. Artinya keberhasilan pendidikan, pengelolaan sampah. Pada akhirnya, Gus, kita terus bergantung dengan keputusan politik ini, Gus. Iya. Semua diputuskan secara politis, Gus. Iya. Dari beras yang kita sebutir nasi yang kita makan sampai kita mau BAB itu diatur secara politis, Gus. Iya. Nah, bagaimana sih peran pendidikan itu? Pendidikan di politik. Kalau melihat Indonesia ini soal politik kan kita kenal dengan trias politika itu kan. Ada lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif. Semuanya punya peran dan fungsi masing-masing. Saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Nah, memang dengan sistem presidensial seperti ini yang pemegang kebijakan tertinggi presiden. Jadi kalau presiden, gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya, ketika misalkan satu perda kepres ataupun lain sebagainya sudah ada, bisa selesai satu masalah. Termasuk sampah ini, Gus. Sampah ini artinya apa? Politik memegang peran yang sangat besar di sini. Seolah-olah penentunya nanti ya pemerintah. Apa politik. Kita bicara pemerintah, bicara politik. Kita bicara politik. Iya. Pastilah ya, Gus. Pasti. Berarti misal kita melakukan sebuah gerakan, misal dengan komunitas nih, kita Ya. melakukan gerakan terus tiba-tiba dari politik tidak ada izin, tidak ada legalitas, kita nggak bisa jual Nggak apa-apa bisa. ya. Itu nyambung pertanyaannya. Jenengan itu. Jadi pendidikan dengan politik. Artinya begini, mungkin kita membedakan ya, ada insan pendidikan, insan politik. Sebenarnya tidak ada atas apapun siapapun boleh berpolitik. Dalam Islam pun ada yang namanya as-siyasah asy-syar'iyyah, politik syar'i. Di sini tuh ada unsur kemaslahatan. Jadi maslahat itu tidak, saya ingin katakan di sini, maslahat itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Maslahat itu adalah kebaikan. Kalau bicara maslahat dalam perspektif agama Islam di sini, maka itu harus berbasis Al-Quran dan hadis. Jadi nggak semua orang ngomong ini kan karena kemaslahatan, nggak bisa. Kalau bicara kemaslahatan, dia harus ulama. Atas nama bangsa dan negara. Aduh. Nah ini
sama saja dia berfatwa kan. Maka namanya maslahat itu sangat debatable. Debatable. Debatable kan? Ya, orang kan ngomong begini kan, misalkan apa namanya, ini untuk kemaslahatan, misalkan bolehlah amplop politik, misalkan seperti itu. Demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan betul atau demi nafsu orang itu. Dan itu mau verifikasinya bagaimana? Makanya standar kemaslahatan agama dalam hal ini Islam ya harus bersumber dari 4 sumber pokok Islam: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kias. Ya siapa yang paham itu? Ulama. Siapa yang dikatakan ulama akan lebih mengerucut mengurus itu. Itu. Ulama nggak bisa bahasa Arab. Aneh nih. Quran dengan bahasa Arab bukan berarti kita membuat bahasa Arab mengglorifikasi bahasa Arab. Iya, enggak. Tapi memang Ya kalau misal mau faktanya memahami ya Al-Quran kan, ya harus sebagai peneliti kan seperti itu. Mau belajar, mau kata kita adalah Quran berbahasa Arab, ya kita harus bisa bahasa Arab. Kata kita Injil, Taurat berbahasa mungkin Ibrani, Nah nih. ya harus paham dong bahasa Ibrani. Karena kalau Al-Quran itu kalau kita baca terjemahannya nggak nyambung itu, Bos. Iya kan? Iya kan? Iya. Kalau kita misal kan kita bingung sendiri kalau misal kita baca terjemahannya terjemahan Al-Quran misal Al-Kausar gitu ya atau Al-Kafirun. Itu kan terjemahan apa ya? Dari penerjemah yang kadang ya kita translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia aja itu kacau-kacakan gitu ya. Apalagi bahasa Arab yang lebih rumit Kayak tadi lah, nafas aja banyak artinya Banyak ya. Maka kayak salah mengartikan gitu kan. Kementerian Agama kan sangat ketat ya di sini ya, dalam di situ kan ada tim penerjemah, profesor itu kayak besar di situ. Artinya itu aja masih ada kemungkinan kesalahan. Entah itu salah cetak ataupun salah apa, ada kemungkinan di situ. Artinya memang harus benar-benar hati-hati soal itu. Maka standar paling mudah menentukan maslahat untuk orang awam adalah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis atau qaul-qaul ulama. Siapa? Nah ini yang repot kan ulama ini. Maka bagi saya sih ulama langit ya. Ulama langit itu adalah ulama yang tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain. Sama lain. Itu benar-benar, dan itu luar biasa. Jadi dia merendahkan egonya, nggak harus tampil selalu menjadi yang saya paling tahu, enggak. Wah itu masuk politik bid'ah itu, Gus. Nah ini mengerikan kan? Gitu. Soalnya kadang kalau udah disorot televisi gitu langsung waduh. Ya, apalagi soal sistem politik kan, artinya kita kenal yang namanya sistem demokrasi. Ini kan pernah jadi perdebatan yang sengit ya. Demokrasi itu kan dari bara. Bagaimana Islam melihat itu? Kita orang timur lagi. Kita orang Di timur. luar kita Islam ya, kita orang timur. Kita orang timur. Suara terbanyak lah yang Nah, itu kacau juga kan. sing paling akeh maling. Nah, masa menang Kebenaran yang dikehendaki Nah, orang banyak. Sesuatu yang benar itu karena disepakati orang banyak. Ya artinya Nyolong bisa jadi benar nih. Padahal belum tentu suatu jalan yang dilalui banyak orang itu adalah jalan yang benar. Jalan yang benar. Iya kan? ya jadi ini nggak tahu ya, bisa dikoreksi. Saya jadi teringat satu hadis itu. Saya baca di kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Judulnya itu Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Di situ ada yadullahi fawqal jamaah. Yadun itu kan tangan, dimaknai pertolongan Allah. Pertolongan Allah ada pada al-jamaah. Al-jamaah bisa kita konteksnya organisasi, baik yang paling kecil atau sampai negara. Negara kan organisasi. Baik dari rumah tangga ataupun sampai negara. Artinya apa? Kalau suara terbesar itu dimaknai sebagai mandataris Tuhan. Ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya artinya begini, mungkin karena tentu rakyat kita juga nggak serta-merta memilih hal yang konyol ya, penuh dengan pertimbangan. Maka di sini kemudian ada ulama yang masih mengharamkan uang itu apa? Kita harus melihat dengan apa? Hati nurani dan pikiran. Bukan hanya 50.000 selesai, 100.000. kemudian kita memilih orang yang salah untuk 5 tahun ke depan. Ini bagi saya sih, saya sepakat saja dengan orang yang mengharamkan itu. Tapi yang membolehkan pun saya tidak kemudian tidak sepakat, karena di situ mereka punya argumentasi juga. Argumentasi juga ya. Nah, maka yang saya sebut maslahat ini sangat debatable. Itu ya. Kita semakin malam semakin dalam juga pembahasannya ya.
Semakin serius ini. Makin serius. Pengen serius. Maslahat itu Bukan tadi nggak serius, bukannya tadi nggak serius, sekarang cuma tambah serius ini. Kopinya juga masih banyak ini. Masih banyak. maslahat ini. Ya, terima kasih banyak Shirayu Coffee sudah menyediakan. Bersedia kita singgahi ya. Lagi. Malam ini kita kajian culture bersama Culture sekali bersama Gus Culture. bersama Gus Culture ya. Jadi mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Gus ya. Boleh monggo. Maksudnya biar banyak hal yang bisa kita diskusikan lah. Yang masih di Barangkali kita kajian di tempat nongkrong, Boleh. kita buat undangan secara umum. Wah, kayaknya biar Ya. santrinya informasinya tersampaikan ke masyarakat luas ini. Santrinya santri-santri culture juga ini. santri-santri. Ini ada terma baru ini. Itu kalau kayak gitu, nanti kalau Darani bikin Apa? kelompok-kelompok baru, Orang lah, kita kan membawa hal yang positif ke di mana anak-anak muda kan kadang ya itu yang saya sampaikan tadi, kadang apa ya, males ke tempat-tempat kajian. Iya. Kita bawa aja ilmunya, kita bawa ke tongkrongan wis. Iya, wis. tapi sebenarnya kalau teman-teman yang berandalan ini tuh kalau misal soal ke dalam terbuka juga nggak? Oh ya terbuka. Terbuka. Nah, ini buat teman-teman kalau mau sowan ke Al-Fatah ya Gus nggih. Oke. Ke Al-Fatah sangat terbuka. Di situ ada banyak ya mungkin pembelajar-pembelajar. Silahkan mau masuk ke rumah siapa, mau sowan monggo. Komunitas juga boleh bawa aja ya ke sana ya. Pasti akan sangat. Yang penting sekali. ketika kita sama-sama ada di rumah. Oh, oke. Iya kan? Kadang juga Kadang dengan ya kadang ke luar kota. Keluar kota. Ya. kebetulan lagi S3 juga ya Gus. Iya. Nah, ya, di kampus juga gitu. Ya kuis juga nih. Kampusnya offline harus ke sana? Kenapa? Kuliahnya Atau langsung ke kampus atau Datang ke kampus sih di Jakarta? di Jakarta. Kalau sekarang udah di tahap penyelesaian disertasi. Disertasi ya. Ini aku bahas nomor disertasinya bahas apa? Saya 3 kali ganti judul. Oh, tinggal wah, sakti juga itu Gus kita ya. Antara sakti atau memang nggak bisa nyusun disertasi. Sakti ya masih. Tapi memang ya Yang terakhir bahasa apa Gus? dibahas mengenai apa namanya ayat-ayat penafsiran ayat-ayat jihad. Ayat-ayat. Jadi konteksnya nanti penafsiran yang radikal dan penafsiran yang moderat dilihat dari perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough. Berarti ya mudah-mudahan. Karena apa isu-isunya juga banyak ya. Iya. Ayat-ayat jihad dipakai Iya. untuk hal-hal yang Jadi itu sebenarnya objek data kita itu mohon maaf kawan-kawan dari HTI. Mereka punya Objek tafsir ya. penelitiannya. Salah satunya di situ. Jihadis juga punya. Jadi mereka juga punya sumber tafsir Ya. yang kemudian mempengaruhi mereka untuk bertindak. Ya bagi kita itu radikal lah, anarkis lah ya. Anarkis. Ya. seru kita Yang bahas menjadi ini kali ya. dasar gerakan mereka itu ya. Iya. Karena namanya sudah ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an ini Sudah ditafsir, padahal tafsir loh ya. Tafsir kan manusia. iya. Konteks budaya mempengaruhi background keilmuan. Padahal Al-Qur'an apa berbicara seperti itu? Kan Menarik. nggak mesti juga. Kalau di kayak bedah disertasi. Wah, seru. Tapi saya belum selesai. Maksudnya, Seru ya. Kabar Gus nanti kalau Siap. ya kita saling berkabar aja lah ya kalau misalnya jangan sudah selesai disertasi nanti kita bedah disertasi. Wah, Banyak soalnya niku tafsir-tafsir yang kadang mungkin barangkali disalahgunakan atau diselewengkan gitu ya. iya. Ya, memang tafsir itu kan subjektif ya. Artinya tergantung mufasirnya. Oh, yang membuat kitab tafsirnya siapa? Debatable juga niku. Debatable. Makanya dalam ilmu tafsir pun ada standarisasi. Panjang lah ini. Contoh sederhana nih, merokok ini Muhammadiyah ngomong haram. Kawan-kawan dari NU Ya. apa? Gus. Makruh ya. Makruh. Makruh. Makruh sejauh ini makruh. Kan yang mengharamkan juga ada. Mengharamkan juga ada. Terus lingkungan juga ada yang bilang pohon itu maslahat, Pohon itu maslahat. tambang maslahat. Aduh. Misal gitulah, misal Saya gitu udah kan. membaca sih dari dia. Nah, ini Gus. Beneran ya. Beneran ini Gus. Kadang Kapan aja semua punya kan langsung. agak kemajuan kita kadang gitu. Kadang gitu gitu. Atau jenengan mau menanggapi juga, kita dengan senang hati mendengar tanggapannya jenengan.
hampir habis soalnya. Oh, hampir habis. Karena sudah 1 jam Sudah jam setengah lebih gitu ya. ya. Terima kasih. Kami berharap masih ada kesempatan-kesempatan untuk berdiskusi. Insya Allah. Tapi lebih sering di sini atau di Jakarta Gus? Nggak mesti sih sekarang. Ini lagi beberapa minggu di sini. Beberapa minggu di sini. Karena kadang kami kalau misalnya diskusi di tempat kopi aja tanpa seorang guru, Nah. itu kadang tafsirannya ya ngalor ngidul. Kalau itu Kalau dengan guru tambah ngalor apa tambah ngidul ini? kiblat. 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 Susah kan di tengah. Yang susah itu kan di tengah. Iya. Kadang kalau berjalan Kalau di tengah kiblat tuh, kan nggak di tengah Gus, jelas tujuannya. Iya, kiblat ada titik antipod Ka'bah juga. Jadi bagaimana Ka'bah itu berdiri lurus dengan teori bumi bulat itu ada di titik lurus ini. Satu tempat itu. dulu waktu peta pertama kali dibuat Ka'bah Telas ya. tengah-tengah ya. Aduh, iya. Gitu-gitu. Sekarang masih sebenarnya Tak kira kemarin gede kan lo. Sekarang masih. Iya, iya. Sedikit. tengah gitu. Karena kan konteksnya tengah ya. Antara Padahal agak sulit dan ya kalau telah. berjalan di tengah-tengah. Karena kaum kanan melihat Ya. orang yang berjalan di tengah, kelihatannya dia berjalan di Oh, kiri. dia orang kiri nih, yang di kiri. Yang di kiri melihat orang berjalan Oh, di tengah, kanan wah, nih. kanan nih. Padahal dia berjalan di tengah. Iya. Yang Orang berjalan di yang, tengah yang itu kan- seolah membingungkan itu bukan menunjukkan bahwa dia itu kurang ke dalam ilmu. Imam Syafi'i pernah dikritik. Beliau itu dimintai fatwa tapi seolah nggak jelas. Bukan soal kekurangan atau kurang dalam ilmu Imam Syafi'i, tapi justru karena kealiman beliau bersikap sangat hati-hati. Ya itu masalah ulama yang sangat hati-hati dalam Ya, membuat fatwa Iya. dan keputusan gitu ya Gus ya. soal anjing dan sebagainya. Imam Kan- Syafi'i kan Kalau di sini kan kita sangat antipati ya berarti dengan anjing Iya. gitu, sampai mengakar banget. Kita ngelihat anjing pun kayak Seolah-olah tuh seolah wah harus iya. tidak boleh hidup di Indonesia hidup gitu. di dunia ini gitu. Padahal kalau di negara-negara Islam yang di luar, pelihara anjing biasa gitu. Iya. Ya, mungkin mazhab mereka Ya, lain dengan ya. Kan masalah najisnya aja ya ada caranya juga. Ada caranya Kita gitu. mensucikannya gimana Ya. kan gitu. Belajar juga ya kan gitu dan lain-lain lah. Terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang di Kita yang terima kasih banyak Gus. Kayak yang agak saru sebenarnya, harusnya kita yang sowan ke tempat yang jenengan ini malah Karena sumure nyepak maring cedok ini Gus. ini kan tadi jenengan yang sebenarnya malah nyepak maring ciduk ya. Bukan ciduknya sing maring sumur nih. ya barangkali jenengan jadi sumur kan saya nggak tahu. Saya jadi ciduk kan. Wah, kayaknya enggak sih Gus. Enggak sih Gus. Sudah jenengan putrane kiai, Ya. sekarang kuliahnya juga jauh lebih tinggi dari kita ya. Nggak mungkin kayaknya kalau head to head sama jenengan saya sumurnya gitu. Kayaknya agak susah memahaminya dari sudut pandang manapun gitu Gus. Menuntut ilmu udah sampai ke negeri Paman Sam. Paman Sam. Wah, jauh banget ya. Angkel sama. Kebetulan saja sampai sana. Dan Iya. kami nggak bisa ngasih apa-apa juga. Nih Gus, Terima kasih banyak. undangannya. Terima kasih. Terima kasih banyak kita sudah jenengan udah mau sowan ke kita. Barangkali ke depan kita masih bisa bertemu lagi. Insya Allah. Insya Allah. Barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman yang terkait menjaga lingkungan lah, ya. Menjaga diri, menjaga agama, menjaga akal sehat juga. Ya. Wah, menjaga Kita akal sehat. bicara pendidikan mungkin bisa lebih dalam lagi. Ya. Oke. Berbicara politik mungkin bisa lebih dalam lagi atau hal lain gitu ya. Mungkin untuk teman-teman ya bahwa Islam itu hadir dengan apa namanya memberikan solusi terhadap semua yang ada di dunia ini, semua sisi kehidupan. Tergantung kita itu bisa memahami atau tidak. Baik ayat-ayat yang tersurat atau tersirat itu. Maka dari itu kita perlu yang seperti jenengan ini Gus. Ini pun maksudnya. Latar belakang santri, Iya. ilmu agama dalam, pendidikan sampai perguruan tinggi, ilmu tafsir, Tapinya belakang. apanya? Biasanya ada tapinya ini. Nggak ada tapinya. Ini yang kita nunggu tapinya ini. nggak ada. Ini yang kita perlukan. Artinya santri harus pendidikannya sampai tinggi agar Ya. apa ya? Ya. Bukan hanya ya, maksudnya kita berbicara ya lebih jelas gitu ya, lebih jelas gitu. Tapi satu kuat. Oh, ada tapinya ini. Oh, ada ada tapinya. tapinya. Akhirnya ada tapinya. Nunggu tapi sendiri ini. Artinya begini lah, mau santri mau ke santri, bagi prinsip hidup saya, jangan pernah berlomba dengan siapapun. Mengajak lomba, jadikanlah diri kita ketika diajak lomba itu mereka pasti kalah. Karena apa? Kita nggak pernah merasa berlomba. Mau dia lari, kita jalan saja.
Kita nggak akan pernah merasa kalah. Karena ketika ada orang yang sukses, kita senang. Ada orang yang baik, kita bahagia. Jangan sebaliknya. Ini yang susah. Kalau ngomong gampang kan? Ngomong gampang kok. Coba dengan sing sukses saudarane, sing sukses pupune. Insya Allah senang. Karena di depan kamera. Karena di depan kamera. Tolong ini nanti di-cut saja ya bagian saya ngomong ya. Nanti saudara-saudaranya melihat ya. Iya. Artinya itu yang harus kita latih. Siapapun. Kita harus seperti itulah. Jangan pernah berlomba balapan dengan siapapun. Karena hidup kita itu bukan untuk balapan. Tapi untuk mencari yang terbaik. Gitu, memberikan yang terbaik. Untuk sesama umat manusia. Untuk semua lingkungan hidup lah. Lingkungan kita. Terima kasih banyak. Sama-sama. Teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan sampai jumpa lagi di lain waktu bersama dengan Gus Atabing gitu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Gus. Siap-siap. Ini nunggu adem ini. Nunggu ada beli.